Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta mistis. Seminggu yang lalu, ada yang ngirim email ke tim kita, ngirim sebuah cerita yang lumayan mistis. Jadi kita langsung aja dah ke ceritanya. Jadi di situ inisialnya aja ya, si Roni sama naik gunung sama si Otong. Sama tim yang lain juga lah. Ya. Nah, si Roni ini naik ke gunung yang ada di salah satu Jawa Tengah. Gunung yang ada di Jawa Tengah. Dari situ kan dia naik, gak ada gangguan sama sekali, biasa aja. Udah nyampe ke tempat kayak pos-pos gitu, pos 3 atau pos berapa gitu dia ngediriin tenda buat istirahat. Ngediriin kan dia butuh patokan buat ngencengin si tenda itu biar nggak ke angin. Biasanya kayak ujung ke ujung lah. Iya, si talinya itu. Nah, di situ dia nyari batu. Si Roni sama si Otong tuh nyari batu, nyari. Si Otong dapat batu. Si Otong dapat tuh batunya warna merah muda. Terus kata si Roni, ini batu biasa aja, nggak ada bagus-bagusnya dikit lah, nggak ada kayak batu umumnya kayak gimana. Tapi kata si Otong, batu ini tuh bagus, Ada keistimewaan lah. iya bagus. Dipakai tuh si batu tuh buat ngencengin, des. Jadi si tenda. Nah, si Otong, salahnya si Otong bang di sini bang. Si batu itu dibawa pulang. Oh, dibawa pulang. Terus? Si batu dibawa pulang. Kata si Roni ini, Nen gak usah lah, jangan lah. Ya, ini gunung gitu. Mungkin ada takut ada konsekuensi ke depannya lah. Iya, tapi tetap si Otong itu dibawa pulang. Di naik gunung itu nggak ada halangan, nggak ada sama sekali. Pas turun dia ke bawah, turun dari bawah, pulang sampai rumah, si batu yang merah muda itu dicari nggak ada. Nggak ada. Padahal tadi ditaruhnya di tempat peralatan tenda dia, di tasnya si Otong. Dicari itu. Tapi tiba-tiba ngilang aja gitu. Nah, malamnya si Otong itu mimpi. Mimpi udah pulang naik gunung apa masih mimpi di lokasi itu? Enggak, mimpinya ada di suatu kerajaan. Kayak kerajaan itu dikasih makan enak tuh. Kasih makan, wah diistimewain lah. Diistimewain dari situ tuh dia tuh kayak menjadi indigo gitu. Kayak bisa lihat lah. Bisa apa? Kayak kita mah nentuin nasib gitu bang. Oh, misalkan kayak lu besok tabrakan nih. Iya. Itu terjadi pasti kecelakaan gitu. Bisa jadi itu terjadi bang. Seperti itu, gimana tuh bang? Nah, si ini yang bawain ceritanya, yang cerita ke kita itu bertanya 3 pertanyaan. Nah, yang pertanyaan pertama gini, mimpi itu sekedar mimpi biasa apa memang ada kaitannya dengan batu tersebut bang? Mungkin saya jelasin sedikit dulu ya. Dari awal mulai dia naik, kayak misalkan dari awal dasar nih, dari dasar gunung misalkan dia naik, kayak misalnya secara tidak langsung ya mungkin dia udah ada yang ngikutin. Terus yang namanya batu ya mungkin saya lihat sih memang batunya nggak batu sembarangan ya. Satu, karena batu itu sudah ada isinya. Biasanya yang namanya batu barang apa saja, kita ngambilnya batu aja yang ini ya, karena memang kita bawain cerita ini. Misalkan ini batu nih, ini batu, dalam batunya itu ada hodamnya. Terus sebelum kita ngambil si batu, biasanya di sekelilingnya si batu ini ada penjaga.
entah hodam macan atau yang lain, saya nggak tahu juga ya. Jadi pokoknya di sekelilingnya itu dijaga sama hodam-hodam. Jadi mungkin dari bawaan dari si makhluk-makhluk tersebut. Pertanyaannya tadi, mimpi itu sekedar mimpi biasa apa memang ada kaitannya dengan batu itu apa enggak? Ya sebenarnya ada kaitannya. Terlepas dari cerita yang tadi, yang lebih seram itu ketika dia mimpi dibawa ke salah satu kerajaan, terus kayak dia tuh diistimewakan. Sebenarnya kerajaan itu yang memang ada di tempat si itu camping atau tempatnya dia bikin tenda, maksudnya ngediriin tendanya di situ. Jadi seolah-olah dia tuh kayak ditarik lagi ke tempat gunung itu gitu. Cuman nggak jasadnya, tapi sukmanya. Nah itu. Jadi si sukmanya dalam mimpi itu dia ditarik karena memang udah ngambil batu yang memang ada penunggunya juga di dalamnya, terus ada penghuni di sekitar batu tersebut. Jadi ditariklah si sukmanya ke kerajaan yang ada di gunung tersebut. Gitu. Terus itu ngomong-ngomong, si sukma itu bisa balik lagi atau masih diam di situ? Kalau saya lihat sih sampai sekarang ya masih ada sih, masih ada, karena memang nggak mudah sih, nggak susah yang namanya sukma ketika udah keluar, apalagi ini udah masuk ke salah satu wilayah yang memang tempat makhluk-makhluk seperti itu, kerajaan lah katakan, udah masuk kerajaan itu agak susah biasanya. Nah bang, itu berarti jadi mimpi itu ya bukan mimpi sembarangan, itu pasti ya ada kaitannya dengan tempat itu dan batu itu ya. Dok bisa jadi itu si batu itu diibaratkan sebagai pelantara doang gitu ya. Sebagai pelantara aja. Jawaban yang pertama udah dijawab ya. Itu jawaban pertama, ada kaitannya dengan si batu tersebut dan tempat tersebut. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, jadi pertanyaan gini bang. Terus mimpi itu ada kaitannya dengan dia menjadi fiktif indigo atau orang aneh itu? Ya kaitannya ya sih ada. Ya seperti di awal cerita tadi udah bang ini udah jelasin, kayak misalkan bisa nentuin kayak celaka nih besok nih, ternyata kan bener. Nah sebenarnya yang tadi di awal saya ngomong juga, ini tuh sebenarnya nyari mangsa. Jadi kayak apa ya, kayak pancing gitu. Satu mungkin pelantaran si wayangnya itu orang itu, tapi yang ngelakuin ketika memang si orang itu ngomong, lu besok kecelakaan nih, yang bikin kecelakaan, penyebab kecelakaan itu bukan si orang ini, bukan si otong ini, tapi yang hantu penunggu daripada si batu atau si kerajaannya itu, karena memang sukmanya udah di sana. Jadi sukma itu kayak apa ya, kayak dalang. Sukma itu kayak dalang, sukma itu kayak wayang, yang dalangnya itu ya si hantu ini. Yang namanya wayang itu tergantung dalang. Bisa paham? Jadi seolah-olah dia tuh bukan emang omongan dia yang manjur, bukan, tapi ada kaitannya dengan batu. Pokoknya ada kerjanya sama si hantunya ini. Jadi yang ngerjainnya itu tetap si hantunya ini. Yang ngerjain tetap si hantunya. Nah, jadi gitu. Jadi omongan dia tuh emang benar-benar bukan omongan dia yang manjur, tetapi ada bantuan dari makhluk si hodam batu itu ya. Kerajaannya itu. Jadi lanjut yang pertanyaan ketiga bang. Kan tadi ada batunya hilang ya, batunya hilang. Nah dia bertanya kenapa batu itu sekarang tidak ada lagi. Padahal dia itu merasa naruh batu itu di dekat peralatan pendakian dia. Kalau saya lihat sih ya, apa ya yang namanya, kayak misalkan dia naruh batu di situ, kayak misalkan merasa gitu naruh batu di situ terus tiba-tiba hilang. Satu ya karena memang si hantunya ini atau si ini, karena sukmanya udah kena gitu, udah gua tarik gitu. Ibaratnya yang namanya sukma udah ditarik, ya batu gua ambil dong, karena memang target gua udah kena nih, udah masuk perangkap gua. Gitu. Terus yang namanya batu ya sebenarnya dia hilangnya juga secara mistis sih, maksudnya bukan hilang kayak diinjek orang atau
kayak lupa naruh atau enggak, sebenarnya itu batunya memang hilangnya secara mistis, Tiba-tiba hilang gitu. tiba-tiba hilang. Itu juga sih yang namanya kayak pendaki gunung terus segala macam kayak gitu ya, konsekuensinya kayak gitu sih. Jadi jangan agak misalkan kayak trader terus harus benar-benar baca-baca doa. Nah, itu kira-kira si Otong ini bisa sembuh lagi atau tidak? Kalau untuk masalah sembuh, Allah yang menyembuhkan ya. Ya. Mungkin banyak cara-cara yang memang kayak misalkan penarikan sukma atau segala macam itu biasanya 100% lah bisa sembuh. Asal ada kemauan. Terus ya kalau misalkan orangnya berkenan kayak misalkan diobatin ke orang-orang pintar di sekitar situ, ya insya Allah sih ibaratnya sukmanya secara tidak langsung, secara langsung itu spontan balik lagi. Karena yang namanya sukma udah terlepas itu agak sulit biasanya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan kita terus berikhtiar dan berdoa, yakin itu pasti kembali lagi. Nah, ini pertanyaan dari tim kita ya. Kalau misalkan gini Bang, kalau misalkan dia udah sukmanya udah kesono, berarti salah satu sifat dia ada yang terkena Bang. Ada yang kena efek dong ke badan dia sendiri. Atau sifatnya jelek atau apanya gitu. Ya ada, justru ya setiap orang itu tidak lepas dari apa ya, sifat buruk dan sifat baik. Mungkin ya cenderungnya kalau misalkan kayak udah terkena kayak gitu, kayak misalkan sukmanya udah keluar, yang tadi awal saya ngomong ya, dia itu kayak wayang. Jadi kalau misalkan sesuatu kayak misalkan dulu misalkan gini, dia disuruh sama orang tua nih gini biasanya nggak pernah nolak lah atau segala macam gitu. Karena memang udah di setting atau didalangin sama si hantu yang di sana, yang di kerajaan itu, otomatis secara tidak langsung berontak atau marah. Jadi salah sedikit marah, biasanya sih kayak gitu. Berarti yang kena efek itu sifatnya ya? Sifatnya Jadi lebih pemarah gitu. iya. Biasanya jasadnya juga sih iya. Biasanya kayak apa ya, kayak banyak melamun gitu. Terus kayak nggak terima. Jadi jawabannya gitu Bang. Jadi jawaban yang pertama itu ada kaitannya dengan batu tersebut. Jawaban yang kedua itu juga ada kaitan dengan batu dan tempat yang kalian daki. Nah, yang ketiga itu batu itu hilangnya secara mistis. Tetapi di situ khodamnya juga tidak hilang, cuman batunya saja yang hilang ya. Karena memang sukmanya udah ada di kerajaan itu. Iya. Kalau misalkan pengen tahu ya ciri-ciri ya misalkan penunggu batunya, mungkin saya sedikit ya. Saya maksudnya secara penglihatan saya sekarang, karena memang dekat banget nih saya ngelihatnya. Pernah kayak ngelihat orang pakai baju jaipong gitu. Pernah lihat nggak kayak misalkan di TV itu kalau misalkan megang kain hijau kayak gitu, terus kan kayak ada sanggul. Pokoknya gimana sih kayak mahkota kerajaan tuh. Itu saya lihat tuh dia tuh makhluknya tuh perempuan. Jawab pertanyaan dari yang email tersebut. Nah, sekarang kesan-kesannya untuk para pendaki atau orang-orang yang mau mendaki atau apalah itu, kesan-kesannya gimana Bang? Ya kesan-kesannya ya sebenarnya yang namanya hiking ya bahasanya ya, hiking itu ya sebenarnya saya juga hobi sih, sama kayak naik kayak satu lebih tafakur ciptaan Allah itu lebih indah lah. Yang kedua jangan kita harus baca doa lah, jangan lupa sholat, berdoa sebelum naik, kita harus berdoa dulu. Terus yang ketiganya kita jangan sembrono di sana, tetap jaga sopan santun, karena memang kita itu kan kehidupan kita ada, kehidupan memang yang di luar kita pun ada, kayak misalkan berbeda dua dimensi gitu ya. Jadi kehidupan mereka kita harus hargai, insya Allah dia juga akan menghargai kehidupan kita. Terus kayak misalkan kita nemu barang nih, kayak misalkan barang antik atau barang apa, jangan dulu diambil, karena kalau misalkan memang kita nggak tahu atau nggak bisa, misalkan kayak saya nggak bisa atau segala macam, usahakan itu jangan, karena memang konsekuensinya ya kayak tadi, entah memang sukanya ditarik, entah memang kayak misalkan ada semacam kayak saya sering lihat di berita-berita
kayak misalkan orang 7 hari atau sebulan nggak bisa keluar dari tempat itu, yaitu kayak misalkan disasarin gitu, kayak misalkan tempat itu ditutup atau segala macam, karena memang ya penglihatan dia ke kita karena kita sembrono. Jadi intinya kita tuh harus jaga sopan santun di suatu tempat yang Di tempat manapun aja yang kita datangi. Nah, jadi gini bang, si temen-temennya si Otong ini dia jadi pada takut gara-gara ucapan si Otong ini selalu kenyataan gitu bang. Gimana gitu kesan pesan-pesannya buat temen-temennya si Otong gitu? Ya kalau pesan-pesan untuk teman-temannya si Otong, terus kayak adik atau keluarganya lah, jangan takut. Kalau bisa ya, kalau bila perlu ya kasih kayak misalkan pengobatan, maksudnya kayak kasih tahu tempat pengobatan atau segala macam, terus banyak-banyakin berdoa untuk dia, terus kasih motivasi. Maksudnya kayak misalkan kayak tadi di awal tadi saya udah ngomong ya, masalah yang kayak doa omongannya itu manjur langsung ibaratnya langsung kejadian, itu bukan dia. Secara mutlak itu bukan dia. Itu hanya tipu daya iblis saja. Tetap yang ngelakuin itu bukan si Otong, tapi si jin yang berada di si batu atau di lokasi pendaki gunung di situ. Jadi jangan takut. Ya biasa kalau berkawan ya berteman aja. Jadi nggak usah takut. Insya Allah nggak ada apa-apa. Untuk Bang Otong semoga sembuh. Semoga jadi normal lagi ya. Menjadi normal lagi. Insya Allah nggak bakal terjadi apa-apa. Oke, ceritanya segitu saja. Terima kasih. Jangan lupa kalau kalian punya cerita mistis, kirim ke email kita di bawah sini nih, dan IG kita yang ada di sini. Oke, terima kasih. Jangan lupa apa bang? Like, Komen. Gimana? subscribe. Halo.